Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun berada, alhamdulillah dalam kucuran nikmat Allah Azza wa Jalla kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat maghrib, dan insyaallah kita susul dengan salat isya. Di tengah-tengah antara maghrib dan isya, kita sama-sama duduk di majelis kita, majelis tafsir, yang mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Allah turunkan rahmatnya, Allah berikan kepada kita ampunan serta sanjungan, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah sabdanya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah senantiasa meliputi mereka, wa hafathumul malaika, dan malaikat pun yang menaungi mereka, membersamai mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian mereka disanjung dan dipuji oleh Allah di hadapan para makhluknya yang ada di aras sana. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan dan penjagaannya. Salawat dan salam selalu kita ucapkan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, Nabi yang merupakan panutan kita, junjungan kita di dalam segala kehidupan kita, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pula di dalam memahami firman-firman Allah Azza wa Jalla. Karena para ulama menyebutkan di antara metode penafsiran Al-Qur'an yang paling baik adalah Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian datang setelah itu Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Al-Quran ditafsirkan oleh perkataan para sahabat, dan datang setelah itu para tabi'in yang merupakan muridnya para sahabat. Ikhwafillah, malam ini kita bersama surat At-Tin, ya, bersama surat At-Tin. Di dalam pembahasan surat At-Tin ini, surat At-Tin merupakan surat Makkiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini sebanyak 4 kali. Dan di antara pembahasan surat At-Tin adalah di mana manusia itu dimuliakan karena agamanya, karena keimanannya, dan karena ketaatannya kepada Allah. Sebaliknya manusia itu hina dan direndahkan dikarenakan dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, dan tidak mau berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulianya kita dengan keimanan dan amal saleh kita, dan hinanya sebagian orang dikarenakan tidak beriman dan tidak beramal saleh. Itulah secara umum pembahasan di dalam surat At-Tin ini. Ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wat-tini waz-zaitun. Waw di sini ada wawul qasam, demi buah tin dan buah zaitun. Di sini Syekh Sa'di mengatakan at-tinu huwa at-tinul ma'ruf. Buah tin yang
Yang sudah kita kenal, pernah lihat buah tin? Hah? Jemaah, belum ya? Sampai di awak gua. Belum ya? Buah tin belum ya? Belum. Enggak ada Bapak? Enggak jual buah tin? Enggak ada. At-tin wazitul ma'ruf wa tinul ma'ruf, ya. Tin itu ya susah pula menjelaskan ya, tapi harus ya mudah-mudahan satu saat bisa kita menikmatinya, ya kan? Wa kadzalika zaitun, zaitun ya aksama bihataini syajarataini, ya sama zaitun juga demikian, buah yang dikenal dan bahkan sekarang masya Allah diekstrak menjadi minyak, ya bukan hanya sekedar buah yang bisa kita makan, tapi telah bisa atau banyak pengembangan oleh orang menjadi minyak, dan itu bisa dikonsumsi langsung, baik diminum ataupun menjadi obat oles ya di luar. Nah itu sangat luar biasa pengobatan dengan dan zaitun ini. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Syekh Sa'di mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun? Likathrati manafi'i syajarihima wa thamarihima. Karena di dalam buah tin dan zaitun banyak manfaat. Ya kan? Banyak manfaatnya. Kalau kita konsumsi buah tin atau zaitun, itu insyaallah memberikan manfaat untuk diri kita, fisik kita, kesehatan kita, ya. Dan buah tin dan zaitun ini lebih banyak tumbuh di tanah atau di negeri Syam, ya, seperti Palestina. Itu adalah tempat yang subur untuk tumbuhnya buah tin dan zaitun. Palestina, kita doakan ya saudara-saudara kita yang dizalimi, dibantai oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim, ya, yang tidak punya kasih sayang kepada manusia. Semoga Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan pertolongan, kekuatan serta kesabaran. Yang meninggal Allah terima syuhada mereka. Yang masih hidup Allah berikan kesabaran menghadapi ya orang-orang yang zalim, orang-orang Yahudi yang tidak punya hati nurani. Ya. Dan kita adalah bagian dari saudara kita di Palestina. Dan kita bagian dari saudara kita di Gaza. Ya, kita doakan mereka. Apalagi menjelang Ramadan dan memasuki Ramadan, kita di negeri kita, di tempat kita bisa puasa dengan nyaman, bahkan tarawih, salat 5 waktu bisa dengan nyaman, dan mereka belum tentu. Makanya kalau kita dengar salah satu dialog dan jawaban seseorang anak muda yang masih kecil, belum terlalu tua, ditanyakan apa cita-cita kamu? Kata dia, kami di Palestina, khususnya di Gaza, belum terbayang. Karena bisa jadi di saat kami keluar rumah, kami kena tembak. Atau kami di saat bermain dengan sahabat-sahabat kami, kena bom. Jadi tidak bisa kami mengatakan saya akan menjadi dokter, saya akan menjadi ahli ini dan itu, enggak. Karena kami tidak punya cita-cita panjang seperti itu. Kenapa? Karena kami dalam kondisi terancam, nyawa kami itu bisa jadi aman di pagi harinya, sore harinya kami telah meninggal dunia. Begitulah perjuangan mereka, anak-anak muda di sana, dan kita didik anak-anak kita kesabaran ya seperti mereka yang berada dalam tekanan ya Zionis. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, wattini demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun. Ya, kemudian yang ketiga, wa turi sinin. Di sini Syekh Sa'di mengatakan Tur Sina ya adalah bukit Sinai, bukit Sinai kalau bahasa kitanya. Di mana ini? Di Mesir. Bukit Sinai. Ya, ini di Mesir. Tempat di mana ya Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, tempat di mana Nabi Musa ya berbicara dengan
Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga atau yang keempat, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Maksudnya adalah kota Mekah. Ya khafillah, para ulama tafsir mengatakan dengan menyebutkan 3 tempat di mana Allah bersumpah. Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Ini adalah isyarat tempat lahirnya dan tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam menjadi seorang rasul. Jadi Nabi Isa di sini menunjukkan sebuah isyarat, kata para ulama, tentang risalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang kemudian yang kedua Allah menyebutkan Bukit Tursina. Ini isyarat tempat risalahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, yang berhadapan dengan seorang pemimpin yang zalim, yang tidak ada yang mengalahkan kezalimannya di muka bumi ini, yaitu Firaun. Musa alaihissalam di Bukit Tursina, ya, di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sudah naik itu ke Bukit Tursina itu. Bukit Sinai. Berapa lama kami mulai naik itu malam, maghrib masuk, kemudian nanti pas di puncaknya sholat subuh di sana. Bawa air di dalam tas sampai di sana untuk kita berwudu di atas Bukit Tursina. Saya awalnya bertanya, kenapa harus malam naiknya? Gitu kan? Setelah sampai di puncak baru tahu jawabannya. Karena kalau mulai pagi tidak ada orang yang naik ke atas, gamang, bukitnya tinggi. Deh kalau siang hari kan kalau nengok ke bawah, hati mungkin terasa was-was, kaki gemetaran. Tidak jadi Jadi kalau malam kan tidak nampak jurangnya, maka berani untuk naik. Nah, oleh itu khafillah, yang ketiga Allah bersumpah dengan negeri Mekah, merupakan isyarat tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan diangkat menjadi seorang rasul. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, isyarat di mana tempat tersebut adalah diutusnya Nabi Isa alaihissalam itu di Palestina. Kemudian Allah bersumpah dengan Bukit Tursina adalah isyarat tempat di mana Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah. Dan kemudian Allah bersumpah dengan negeri Mekah sebagai tempat yang aman, dan ini merupakan tempat diangkat dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa aqsamallahu ta'ala bihadhil mawadi'il muqaddasah. Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang baik ini, dengan tempat-tempat yang suci ini, allati ikhtaraha wa ta'atha minha afdalul anbiya wa asrafahum. Kemudian dari tempat itu pula lah Allah mengangkat para nabi dan rasulnya, mengangkat Nabi Isa, mengangkat Nabi Musa, dan mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka apa yang ingin Allah jelaskan dengan sumpahnya ini? Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah penekanannya. Allah menyebutkan bahwa sungguh telah diciptakan manusia dalam keadaan dalam sebaik bentuk. Wahai manusia, engkau adalah orang yang sempurna. Makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Syekh Sa'di mengatakan ay tamamil khalq, utamil khalqi. Engkau diciptakan dalam kondisi sempurna. Mutanasibul a'dha. Ya, anggota tubuh kita sesuai. Ya, seimbang, cocok. Kaki 2 di bawah,
Karena berdiri tegak, ada tangan, ya, ada mata kita yang bisa melihat, dan seterusnya. Anggota tubuh kita ini sempurna. Pilihan tata letaknya juga sempurna. Wa muntasibil qama, berdiri tegak dan kokoh. Lam yafqud mimma yahtaju ilaihi zahiran wa batinan syai'an. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tidak sempurna. Kita diciptakan Allah dalam sebaik-baik rupa dan bentuk, dan kita diciptakan Allah dalam keadaan sempurna. Namun demikian ikhwafillah, di dalam pandangan syariat, bahwa ketika Allah telah menciptakan kita dalam sebaik-baik rupa dan bentuk, tapi ingat, yang menjadi standarisasi penilaian orang itu bukan pada itu dia. Jangan terkecoh dengan gagahnya fisik dia, dengan tampannya wajah dia, ya, dan cantiknya rupa dia. Jangan terkecoh, karena penilaian kemuliaan bukan pada penampilan dan bentuk rupa itu. Nabi SAW telah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, kepada fisik kalian. Walaupun secara struktur kita Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa, kita berdiri tegak, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ya kan? Sempurna dari sisi struktur. Tidak ada satupun yang tidak cocok. Dan semuanya saling membutuhkan dan saling menopang. Tapi Allah ingatkan, Nabi SAW ingatkan kita bahwa Allah ciptakan dalam sebaik-baik rupa itu bukan dalam koridor bahwa Anda orang yang mulia. Tapi Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Tapi ingat, itu bukan standar di dalam kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan standar dia orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Tetapi apa? Yang lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kita, amal perbuatan kita. Sejauh mana hati kita ini baik, bersih, ya, jauh dari kesyirikan, jauh dari sifat-sifat dengki, hasad, dan sifat-sifat yang buruk. Begitu juga amal kita, apakah sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kualitas amal kita akan ditentukan sejauh mana kita di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati ini perlu dibersihkan. Hati ini perlu dibersihkan. Para ulama mengatakan bahwa hati ini adalah perkara yang sangat besar. Hati ini perkara yang sangat agung, yang patut untuk kita jadikan perhatian dalam serius. Karena kalau dia baik, akan baik yang lainnya. Ya. Kalau jiwa kita dan hati kita bersih, maka itu akan mudah untuk kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka lihatlah, perhatikan hati kita, kemudian perhatikan amal-amal kita. Ya, seperti kita dalam menyambut Ramadan ini misalnya, ya kan? Seperti apa kita seharusnya memasuki bulan suci Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dan sebaik dan seburuk-buruk dosa adalah dosa kesyirikan, dosa maksiat, dan dosa-dosa yang lainnya. Bersihkan hati kita dan luruskan amal kita. Lakukan amal yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in dalam menyambut Ramadan. Tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti yang kita jelaskan bahwa kita punya adat kebiasaan menjelang malam pertama Ramadan, itu punya kebiasaan di tempat kita apa?
Kemudian kita lihat masyarakat muda-mudi, ya, bahkan orang tua sekalian ikut ke sungai. Kemudian ada pula acaranya, ya, dibuka oleh tokoh, ya, diresmikan, bahkan mungkin ya dibuat acara-acara khusus. Itu jangan kita lakukan. Apakah kita akan menyambut Ramadan tamu yang agung dengan kemaksiatan, ataukah kita menyambutnya dengan kesucian hati dan jiwa kita? Pantaskah kita sambut Ramadan yang penuh dengan ampunan, dengan taburan kebaikan dan pahala, serta Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, lalu kita menyambutnya dengan dosa, dengan kemaksiatan, ya, dengan kemungkaran? Bahkan ada sebagian yang membagikan, ya, harta-harta mereka kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, disertai dengan hiburan. Ada risiko? Ada. Ikut enggak? Jangan ikut. Nauzubillah. Ini tidak masuk dalam kerangka berfikir orang seorang muslim. Tidak ada itu. Kebaikan bulan suci Ramadan kita sambut dengan hati yang bersih, dengan diri dan jiwa yang bertaubat kepada Allah, agar kita diberikan taufik di dalam menjalankan hari-hari yang mulia tersebut. Sungguh dosa itu akan menghalangi perbuatan baik, dan dosa itu akan membuat kita tidak akan merasa lezat di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, keimanan, ketakwaan itu akan mendorong kita untuk semangat di dalam melakukan kebaikan, dan kita akan merasakan nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ikhwafillah rahimakumullah, maka disinilah Allah ingatkan kita di mana nikmat yang sangat agung, nikmat yang mulia, nikmat telah diciptakan kita dalam keadaan sempurna. Maka kita syukuri nikmat itu dengan menjalankan perintahnya. Duduk dalam majlis ilmu, belajar agama, kenali bagaimana Islam yang memandu kita, bagaimana ya Rasulullah SAW menjaga kita dan mendoakan kita, bagaimana Al-Quran di dalam ayat-ayat Allah dijelaskan tentang aturan-aturan di dalam agama. Kita pelajari itu semua sebagai bentuk, ya, bentuk kita menjaga atau bentuk kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Lalu kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada sebuah peringatan di mana Allah katakan tsumma radatnahu asfala safilin. Di sini Sa'di mengatakan ikhwah fillah, wa ma hadhihi ni'amil 'azimah, dengan nikmat yang agung ini yang Allah berikan kepada manusia, yang seharusnya manusia lebih tunduk dan patuh, lebih dekat dan bertakwa kepada Allah dan lebih taat kepadanya. Tapi ternyata ada orang-orang yang Allah berikan nikmat dengan sempurna, ya, allati yanbaghi lahul qiyam bisyukriha, mesti bersyukur kepada Allah dengan nikmat kesempurnaan ini. Namun fa aktsarul khalqi munharifun an syukrin ni'ami, tapi banyak orang yang tak pandai bersyukur, ya, dengan nikmat yang baik ini, dengan nikmat yang agung ini. Banyak orang lupa kepada dirinya. Banyak orang yang tidak ingat akan nikmat ini. Ya subhanallah, dalam kenikmatan kita sehari-hari, ya, di dalam menjalankan kehidupan kita ini, tak ada satu detik pun dari nikmat Allah yang tidak kita nikmati, ya kan? Tak ada, Pak. Oleh karena itu, Sa'di mengatakan munshagiluna billahwi mustaghiluna billahi wal'ab. Banyak orang yang lupa, melenceng, dan banyak pula orang yang lalai, dan banyak pula orang bermain-main. Banyak orang bermain-main di dunia ini. Banyak orang lalai, ya.
Qad radu li anfusihim bi asfal amr, dan seakan mereka sudah ridha kepada diri mereka, kepada tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Allah telah tunjukkan kepada kita jalan kebaikan, jalan kemuliaan, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus seorang Rasul yang menjelaskan jalan keselamatan itu. Tapi kok kita milih jalan yang hina dan rendah? Ini manusia, Pak, sifatnya. Dan bahkan mereka memiliki akhlak yang tidak baik di dunia ini. Nah, seharusnya mereka ini dengan kemuliaan, dengan kesempurnaan, dengan seluruh nikmat ini, mereka menjadi orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang paling tinggi kedudukannya. Tapi kemudian Allah katakan faraddahumullahu fi asfala safil. Allah jadikan mereka di tempat yang paling hina dan rendah. Ai asfal nar, di tempat neraka yang paling rendah. Maudhi'al usatil mutaraddina ay mutamarridina ala rabbihim, tempat orang-orang pelaku dosa, pembuat dosa bersama orang-orang yang menentang Allah dan orang-orang yang murtad dari agamanya. Jadi jangan remehkan kemaksiatan, karena itu akan berakibat buruk dalam diri kita nanti. Illa man manallahu alaihi bil iman, kecuali yang Allah selamatkan mereka dengan iman. Tempat yang hina itu akan diselamatkan oleh Allah dengan syarat adalah keimanan. Ya, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Satu, yang tidak masuk kepada tempat yang paling rendah itu siapa? Orang-orang beriman. Maka keimanan itu adalah mutiara yang paling mahal, intan permata yang paling berharga. Tak ada tandingan dalam kehidupan kita, Pak. Sesusah apapun kondisi kita, asal kita beriman, harapan untuk menjadi orang bahagia di akhirat itu sangat terbuka. Tapi sebaliknya, kehidupannya kaya raya, penuh dengan fasilitas, kenikmatan, semua dapat, tapi tidak beriman, maka sungguh menjadi orang yang paling sengsara di hari kiamat kelak. Maka bersabarlah kita, ikhwafillah, dalam kondisi apapun, keadaan apapun kita, asal kita beriman kepada Allah, kita akan bahagia. Kita itu, keimanan itu adalah kunci keselamatan. Makanya subhanallah, para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar dimasukkan Allah ke dalam surga. Dia dijadikan orang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling baik setelah Nabi adalah dia, dan selalu mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam Islam. Tidaklah Abu Bakar melebihi umat ini, melainkan apa yang ada di dalam hatinya, yaitu keimanan dia. Keimanan dia. Coba lihat keimanan Abu Bakar, Pak. Di saat Nabi SAW mengumpulkan para orang-orang Quraisy tentang apa yang terjadi setelah perjalanannya Isra dan Mi'raj. Oh, semua orang membantah dan tidak percaya, mustahil rasanya. Ya, pergi balik lagi ke bumi, pagi mengumpulkan orang. Nabi SAW tidak dibenarkan apa yang disampaikannya. Ya, mereka datang kepada Abu Bakar menceritakan, wahai Abu Bakar, sahabatmu mengatakan ini dan ini. Kata dia, Nabi Muhammad yang mengatakan iya. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu, kalau dia mengatakan saya percaya. Saya percaya. Bayangkan. Maka surga diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah.
Bahkan kebaikan dia tidak bisa ditandingi oleh para sahabat yang hidup di masanya. Di pagi hari Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Makanya menjawab, siapa yang pagi ini telah mengunjungi orang sakit? Yang menunjuk Abu Bakar. Siapa yang pagi ini berpuasa? Yang menunjuk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Bayangkan, sampai suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ingin mengalahkan Abu Bakar di dalam berjihad dalam harta. Umar datang membawa separuh hartanya, dan kemudian datanglah Abu Bakar setelah itu membawa seluruh hartanya. Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, madza tarakta li ahlika? Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Kata Umar, aku tinggalkan separuhnya ya Rasulullah. Lalu ditanya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Kala, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Allah, ya Allah. Begitulah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang kemuliaannya itu melebihi dan melampaui apa yang terbayang oleh pikiran kita. Nah, semua itu keimanan, ikhwafillah. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, apakah kita nanti bisa bertemu lagi dengan keluarga kita di surga nanti? Apakah kita bertemu lagi dengan anak keturunan kita, bahkan kita digabungkan? Apakah Allah gabungkan kita nanti di akhirat bersama keluarga kita? Jawabannya apa? Iya. Insya Allah kita akan bergabung lagi nanti dengan anak keturunan kita di dunia ini bersama-sama di dalam surga. Tapi lihat syaratnya. Syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tur ayat 21 disebutkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman dan keimanan orang tua mereka diikuti pula oleh anak keturunannya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syaratnya apa? Syaratnya kita nanti berkumpul lagi sekeluarga di surga, syaratnya iman, Pak. Bukan kaya, bukan pejabat, bukan orang terpandang, terhormat, bukan selebgram, bukan. Tidak ada itu. Iya kan? Makanya di sini kata para ulama, iman itu dinakirahkan oleh Allah, artinya bahwa yang penting mereka ini beriman. Adapun prestasi keimanannya boleh berbeda-beda. Yang satu adalah ahli dalam salat, yang satu mereka ahli dalam berjihad dengan hartanya. Berbeda-beda. Yang satu mungkin ahli siyam. Maka ini yang mesti kita nasihatkan kepada anak kita, apalagi di akhir zaman seperti ini. Jangan mudah-mudah untuk melepaskan keimanan. Iman harga mati. Kalaupun nyawa kita harus melayang, tetap iman tidak boleh kita tukar dengan uang. Iman tidak boleh ditukar dengan makanan, dengan jabatan, dengan pangkat dan kedudukan. Iman itu adalah mahkota yang paling mulia. Seseorang tidak boleh diletakkan yang paling bawah. Dia mesti dijaga, mesti dipelihara. Dan inilah tugas kita orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Yang bisa menyelamatkan mereka dan kita dari neraka Allah adalah keimanan. Dan ini yang harus kita jaga. Makanya Allah katakan di sini, dikecualikan mereka orang-orang yang beriman tidak masuk kepada tempat yang paling direndahkan, asfala safilin. Ya khafirahumullah. Apa kata Syekh Sa'di di sini? Illa man mannallahu alaihi bil iman. Kecuali orang-orang yang Allah karuniakan kepadanya keimanan.
Iman itu apa artinya? Hah? Percaya, ya kan? Tasdiq. Ya, iman adalah mengandung 3 unsur. Qaulun bil lisan, ya kan? Keimanan kita itu al-iman. Ya. Di mana lisan kita berucap, ya kan? Kemudian apa lagi? Diyakini wa tasdiqun fil qalb. Ya, diyakini dengan hati kita, dan amalun bil jawari, buktikan dengan amal anggota tubuh kita, ruku, sujud tuh. Ketika Ramadan tiba, dia puasa. Buktikan kalau anggota tubuh kita ini ya membuktikan keimanan yang diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hatinya. Buktikan. Bagaimana mungkin dikatakan dia beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna kalau ya tidak menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Salat indah, bulan Ramadan tiba tidak puasa. Apakah beriman dia seperti itu? Khilaf para ulama. Kalau seseorang meninggalkan salat dengan meyakini bahwa salat tidak wajib, maka dia keluar dari agama ini. Tapi orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan, di hatinya tetap meyakini bahwa wajibnya salat, itu tidak keluar dari agama. Ya fillah, dan pembahasannya ya di sini adalah tentang keimanan. Dan iman itu naik turun, tidak stabil. Iman itu berkurang dan bertambah, dan bertambahnya dengan amal soleh, dan berkurangnya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebaik-baik cara untuk menjaga keimanan adalah dalam berilmu. Duduk dalam majelis ilmu ini, duduk dengan orang-orang soleh, rajin belajar, berteman dengan orang-orang baik. Inilah yang akan bisa membuat keimanan kita semakin bertambah. Kita sadar kita adalah makhluk yang lemah. Kita sadar makhluk yang punya kekurangan. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kita cari kawan. Kawan yang mana? Yang baik-baik. Kawan yang soleh, yang tahu tentang tujuan hidupnya untuk apa. Berkawan dengan tukang besi, ya kita akan mendapatkan ya aromanya. Ya, paling tidak, ya kalaupun kita tidak membeli, kita akan terbakar dan bau asap baju kita. Tapi berteman dengan ya penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan aroma wanginya. Walaupun tidak membeli, tapi paling tidak kita sudah mencoba ya produk yang terbarunya mana, ya kan? Coba kalau dicoba itu masya Allah lah harum, ya kan? Wangi kawan tu pulang. Begitulah tamsil yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, syarat mereka yang diselamatkan itu adalah wa'amilus salihat. Iman tidak cukup, tapi mesti beramal saleh. Dan ikhwan fillah, di dalam Al-Quran sering Allah sebutkan itu. Iman pasti gandengannya amal saleh. Tidaklah Allah sebutkan tentang keimanan melainkan setelah itu ada amal saleh. Dan ini yang harus kita pahami. Iman tidak cukup diucapkan dengan lisan, tapi harus pembuktian amal. Sebagaimana cinta tidak cukup dengan kalimat yang diucapkan saja, tapi perlu pembuktian. Ya kan? Seseorang mencintai keluarganya, istrinya, pasangannya, pasti dia mengikuti, memberikan bukti apa yang disukai oleh keluarganya sebagai bukti dia mencintai keluarganya. Ya kan? Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka buktikan apa yang Allah cintai dan Nabi cintai, kita kerjakan. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti', kata dalam syair disebutkan, orang-orang yang mencintai terhadap yang dicintai pasti taat. Sudah masuk waktu Isya. Baik, kita dengarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Orang-orang yang Allah selamatkan dari tempat yang paling hina dan paling rendah adalah orang-orang yang memiliki keimanan, yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga keimanan mereka, yang memperhatikan keimanan mereka. Ya. Yang kedua, tidak cukup beriman tapi kemudian mereka beramal saleh, wa amilus salihat, ya. Wa amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang amal saleh. Tentang amal saleh, iman dan amal saleh. Ini dua hal yang tidak boleh terpisah. Ketika kita beriman, maka konsekuensinya adalah amal saleh. Dan ketika kita beramal saleh, ikhwafillah, maka tidak boleh kita sembarangan. Amal saleh, ya kan? Bukan amal toleh. Bukan amal yang buruk. Amal saleh ada standarnya. Ada standarnya. Amal saleh itu ada ukurannya. Dan ukurannya adalah ibadah yang kita lakukan itu standarnya adalah dalil, ya, dalil. Ya. Maka itu khafillah rahimahumullah, ketika kita beramal saleh tidak cukup kita, ya, melakukan itu hanya dengan dasar banyaknya
orang melakukannya. Tapi amal saleh ini ya jadikan pengawalnya adalah dalil-dalil, karena hukum asal di dalam melakukan kebaikan amal saleh adalah al aslu fil ibadati haram. Hukum asal di dalam ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang menyuruh kita amal saleh. Nah, ketika iman berpadu dengan amal saleh, maka Allah berikan balasan, falahum ajrun ghairu mamnun. Inilah ganjarannya. Bagi mereka ini pahala yang ghairu maqtu'. Sini disebutkan ya, falahum ay fi bidzalikal manazil 'aliyah, dengan kedudukan tinggi tersebut, maka bagi mereka pahala ghairu mamnun ay ghairu maqtu', tidak terpotong. Bal lidzatin mutawafirah wa afrahin mutawatirah wa ni'amin mutakatsirah fi abadin la yazul wa na'imun la yahul. Ya, itulah kenikmatan yang tidak pernah terputus dan hilang. Ya subhanallah. Di dalam ya contoh bahwa amal itu tidak akan pernah terputus, ya pahalanya tidak akan pernah terputus, ya seperti ibadah puasa ini. Ibadah puasa yang kita lakukan nanti insyaallah, ya, dan itu bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah katakan ya, wa ana ajzi bihi, puasa itu milik Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya ya di sisinya. Maka orang beriman dan beramal saleh pahalanya tidak terputus dan tidak berhenti, dan pahalanya terus ya akan dia dapatkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ketika seseorang berada dalam jalur yang benar, di dalam keimanan yang benar, yang jauh dari kesyirikan, dan amal salehnya benar, ya melakukan amal dengan penuh keikhlasan dan ittiba kepada Nabi SAW, itu baginya pahala tanpa batas. Lalu Allah ingatkan pula manusia pada ayat berikutnya, ya, wahai manusia, kalaulah engkau ikuti jalan Allah dengan sebaik-baiknya, berimanlah kamu, beramal solehlah kamu, maka kamu akan mendapatkan pahala tanpa ada putusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ikhwafillah, bayangkan itu. Ternyata ada pula orang-orang yang mendustai yang namanya hari pembalasan. Qala Sa'di ayyu syai'in, ya, ayyu syai'in, apakah yang membuat kamu ayyuhal insan, apa yang membuat kamu bisa mendustai hari pembalasan itu? Ya. Apa yang membuat kamu tidak percaya dengan hari berbangkit, dengan hari pembalasan, yaumul jaza alal a'mal? Apa yang membuat kamu tidak percaya dan harus mendustai hari pembalasan itu? Wa qad ra'aitu min ayati llahil katsira ma yahsul laka ya bihil yakin. Wa qad ra'aita min ayati llahil katsira, engkau telah melihat dari ayat Allah yang sangat banyak, ya, yang bisa membuat kamu kepada keyakinan. Wa min ni'amihi ma yujib 'alaika, wa min ni'amihi ma yujibu 'alaika alla takfur bi syai'in minna. Dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, yang seharusnya kamu apa? Tidak mengkufurinya, ya, dengan satu apapun. Banyak nikmat Allah, banyak dari pagi sampai lagi kita menjelang pagi, tak akan lepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang membuat kamu tidak percaya dengan hari berbangkit? Apa yang membuat kamu mendustai hari itu? Karena kalau engkau mempercayai, pasti mempersiapkan diri. Kita tahu, Pak, tanggal sekian kita akan ditanya, akan ujian kita. Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan selama beberapa hari ya sebelum ujian ini? Saya yakin kita pasti mempersiapkan diri. Ujian, ya, ujian di dunia kita matang, ya,
melakukannya dengan maksimal, bahkan mati-matian orang melakukannya, tidak mau lalai. Tapi kenapa untuk ujian akhirat yang paling berat itu kita tidak bersiap-siap? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Dan bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah suruh kita untuk mempersiapkan diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Lihatlah oleh kalian apa yang kalian persembahkan untuk di hari esok. Maksudnya hari kiamat, Pak. Pertanggungjawabannya berat, hisabnya berat, karena seluruh akan ditanyakan Allah. Dari usia yang kita nikmati, berapa puluh tahun kita hidup, Allah tanyakan untuk apa engkau gunakan masa mudamu, kekuatanmu, untuk apa masa mudamu engkau habiskan, ilmumu, sejauh mana engkau amalkan ilmu yang telah engkau pelajari, hartamu, dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan. Tentang harta ini dua pertanyaan, ya ikhwafillah. Banyak orang yang tidak mempedulikan bagaimana cara mendapatkan harta, padahal itu menjadi bahan pertanyaan di hari kiamat. Jadi jangan sembarangan kita mencari sumber harta kita. Carilah harta dari sumber yang halal, karena itu akan menjadi bahan pertanyaan. Min aina iktasabta, dari mana engkau dapatkan harta itu? Korupsi kah? Sogokan, riswah kah? Sogokan kah? Atau engkau dapatkan dengan usaha, dengan keringat sendiri? Ataukah engkau dapatkan dengan cara batil? Itu berat, Pak, pertanyaannya. Berat pertanyaannya. Sedangkan seseorang ditanya saja oleh petugas pemeriksa keuangan, itu badan sudah keringat dingin. Dan tentu catatan malaikat lebih lengkap, dan pertanyaannya tentu lebih berat. Untuk hal yang seperti itu, kenapa kita tidak persiapkan? Makanya Nabi SAW ketika melewati sebuah kuburan, Nabi berhenti sejenak. Nabi mengatakan, limithli hadza fa'iddu. Kata Nabi SAW, untuk hal yang seperti ini persiapkan diri kalian, wahai hamba Allah. Limithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini tolong siapkan diri. Beribadah kepada Allah, luruskan akidah tauhidnya, jauhkan dari kesyirikan, ikuti perintah-perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu bekal yang mesti kita miliki bersama. Kita akan kembali kepadanya. Syi'na am abaina. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah janji tiba, akan berakhir kehidupan kita kita berharap kepada Allah. Di saat kita dipanggil Allah nantinya, kita dalam keadaan husnul khatimah, ya rabbal alamin, ya Allah. Kita kembali dalam keadaan hati yang penuh dengan iman, jauh dari kesyirikan, hati yang tunduk dan patuh kepada Allah, jauh dari kesombongan, hati yang ikhlas, jauh dari riya dan sum'ah, hati yang bertauhid, jauh dari hati yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lapang, hati yang jauh dari hati yang sempit. Hati yang penuh dengan mentakzimkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak hati yang sedang merendahkan nilai-nilai agama ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, perlu kita evaluasi bersama bahwa Allah katakan di dalam ayatnya ini, di mana ada mereka yang mendustakan hari pembalasan. Kenapa engkau dustakan? Alaihissallahu biahkamil hakim. Tidakkah Allah itu al-hakim yang maha adil? Jika engkau semena-mena di dunia, ingat ada pengadilan yang paling
adil. Kalau engkau curang hari ini, mungkin bisa saja, tapi akan ada mahkamah yang paling yang adil. Di situ akan dituntut, di situ akan dipertanyakan, di situ akan dilihat sejauh mana kejujuran Anda, sejauh mana sikap Anda, dan sejauh mana kita bisa mengatakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak, kita khawatir, Pak, kita akan ketika kita berada di mahkamah yang paling adil, takut kita dalam kondisi yang paling zalim. Kita tidak ingin itu. Maka itu ikhwafillah, di sini Syekh Sa'di mengatakan, ya, fahal taqtadi hikmatahu ayatrukal khalq suda la yu'maruna wala yunhaun wala yusabuna wala yu'aqabun. Apakah manusia ini, ya, dibiarkan begitu saja, diciptakan lalu ditinggalkan, tidak diperintah dan tidak pula dilarang, dan tidak pula diberikan pahala atau tidak pula diberikan, ya, siksaan. Ammal ladzi khalaqa manil insan atwaran ba'da atwarin. Atau diciptakan manusia ini dengan berbagai fase, ya, masa demi masa, ya, fase demi fase. Wa awsala ilaihi minan ni'ami wal khairil wal bir ma yahsununa wa rabbahum at-tarbiyatul hasanah la budda an yu'idahum ila darin hiya mustaqirruhum wa ghayatuhum allati ilaiha yaqsudun wa nahwiha yu'manun. Dan tentulah kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya, fase yang bertingkat-tingkat, dan dengan seluruh nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, di mana Allah Azza wa Jalla mentarbiyah kita dengan tarbiyah yang baik, dan wajib bagi kita untuk, ya, mempersiapkan diri untuk kembali kepada tempat yang abadi, ya, yang merupakan tujuan akhir dari perjalanan kita. Kita pengen hidup di dalam surga Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketenangan, ya, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kebaikan, nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kita ingin itu. Maka kata Imam Ahmad, kalau sudah masuk kaki kita ke dalam surga, maka disitulah mulai kita baru istirahat. Karena di dunia tidak ada istirahat. Ya, kalau sudah masuk ke surga, barulah itu istirahat. Barulah itu tempat di mana kita tinggal menikmati buah manis daripada perjuangan kita, buah manis dari salatnya yang terjaga, buah manis dari puasa yang terlaksana, buah manis dari ibadah-ibadah haji dan ibadah umrahnya, buah manis daripada zakat-zakat yang telah ia keluarkan selama ini. Ikhwafillah, tidak akan mungkin orang mendapatkan nilai yang baik tanpa ada usaha yang maksimal. Kalau ingin maksimal, ya, hasil yang ingin kita dapatkan, maka tentu kita harus berusaha menjadi orang yang, ya, selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersemangat di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lakukan setiap hari di dalam rumah tangga kita, fastabiqul khairat, ya, apalagi dalam bulan Ramadan, nilai-nilai kebaikan itu sangat mudah dan sangat, ya, siapapun bisa melakukan, dan siapapun bisa, ya, insyaallah untuk bisa mengerjakan kebaikan ini. Ya, tapi tentu semua dalam taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita, ya, daripada surat Al-Tin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatkan kita. Saya simpulkan, satu, mulianya seseorang karena iman dan amal salehnya. Kedua, hinanya seseorang karena tidak ada iman dan amal saleh yang dalam kehidupannya. Ya, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, bahwa seseorang akan dilihat dari sisi agamanya dan ketaatannya dan ketakwaannya, tidak ditinjau dari sisi harta dan rupanya dan kekayaannya, tidak. Itu tidak menjadi standar penilaian. Maka itu ikhwafillah, kejarlah selalu kebaikan di sisi Allah, ya, ketaatan yang dicintai olehnya, bukan dengan kita, ya, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Naam.
Fadhal. Ayat dalam surat ayat 12. 21. Betul. 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu syarat kalau ingin ya masuk surga sekeluarga, maka ikuti syarat itu. Petunjuk Allah itu keimanan. Syaratnya adalah keimanan. Iman mesti dijaga. Dan itu adalah inti perjuangan kita. Anak kita didik agar dia beriman. Kita sekolahkan dia agar beriman. Ini sekolah hilang imannya, itu tidak perlu. Kan? Maka cari lembaga yang bisa mendidik keimanannya. Ya. Kuliah dia. Semakin jauh keimanannya, semakin dangkal keimanan, jangan kuliah. Carilah lembaga pendidikan baik dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang bisa menjaga keimanannya. Ya kan? Kau pulang-pulang tidak perlu sholat layanya kan? Mantap kaji itu kan? Karena sholat itu makam-makam tertentu. Kalau lah macam ceneko amalan tidak boleh sholat lay. Itu salah kaji, ya kan? Salah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Baba TV Sunnah, belajar agama